Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu wal-arba'una, al-hirsu ala mudhakaratit tarsi ma'ar rafiqi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam adab yang terakhir bagi seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Beliau membawakan adab yang ke-43, ya ats-tsalitsu wal arba'una, adab yang ke-43, al-hirsu ala mudzakarati darsi ma'ar rafiqi, yaitu berkeinginan untuk mendiskusikan pelajaran, ya, atau mendiskusikan apa yang didapat di dalam majelis ilmu bersama dengan kawan-kawan di dalam majelis ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabut Darisi wal Mudarrisi, beliau mengatakan, ala jihatin nasihati wal mudzakarati, yaitu dengan cara memberikan nasihat dan juga berdiskusi. Hadza muta'alliqun biqaulihi, ini berkaitan dengan ucapan beliau sebelumnya, an yursyida rifqatahu, yaitu membimbing kawan belajarnya. Nah, cara membimbingnya bagaimana? Dengan jalan nasihat atau berdiskusi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, wal makna, dan makna dari penggalan ini, anna thaliba yahrisu ala naf'i zamilihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu berkeinginan untuk memberikan manfaat kepada kawan belajarnya. Imma ala jihatin nasihati ibtidaan, yaitu bisa jadi dengan cara memberikan nasihat pada awalnya, au ala jihatil mudzakarati, atau bisa juga dengan cara berdiskusi. Wa tusamma al-mudzakarata, ya, wa tusamma hadhil mudzakaratu al-mudzakarata ma'al ghairi. Maka diskusi yang seperti ini yang dimaksudkan di sini itu adalah berdiskusi dengan orang lain. Ya, bukan berdiskusi dengan diri sendiri. Kemudian beliau melanjutkan fawaidul mudzakarati ma'al ghairi, yaitu manfaat atau faedah yang didapatkan dari berdiskusi dengan yang lain. Wal mudzakaratu ma'al ghairi, sini berarti wazan fa'ala saja, ya. Wal mudzakaratu ma'al ghairi tufawwiqul mutala'ata. Dan berdiskusi bersama dengan orang lain itu lebih baik atau mengungguli menelaah dengan diri sendiri. Ya kan, kalau namanya menelaah, membaca, meneliti itu sendiri. Tapi mudzakarah, berdiskusi itu dengan orang lain. Nah, berdiskusi itu lebih unggul manfaatnya atau unggul akibatnya kepada ilmu dibandingkan dengan menelaah sendiri. Kemudian wa tashhadudz dzihna, wa tashhadudz dzihna. Dan berdiskusi dengan orang lain itu dapat menajamkan pikiran. Wa tuqawwidz dzakirata. Dan itu juga dapat menguatkan ingatan. Berdiskusi dapat menguatkan ingatan. Wa tanmil ilma, dan juga itu dapat mengembangkan ilmu. Wa taziduhu, dan juga dapat menambah ilmu. Wa tathbutuhu wa tuthabbituhu fi dzihni. Dan berdiskusi itu juga dapat mengokohkan ilmu di dalam pikiran.
Mengapa? Li'annahu yankashifu fil mudzakarati minal ma'ani taqiqati al-ghamidati. Karena ya fil mudzakarati, di dalam diskusi bersama dengan kawan, yankashifu minal ma'ani taqiqati, biasanya terbuka makna-makna yang ya tersembunyi dalam suatu ilmu. Al-ghamidati, dan juga makna-makna yang samar. Ma la yankashifu biduniha, yang makna-makna yang tersembunyi dan samar itu tidak dapat tersingkap melainkan dengan berdiskusi dengan kawan-kawan belajar. Wa huwa aqwa min faidati mujarradit takrori. Dan berdiskusi itu lebih kuat daripada manfaat yang didapatkan dari semata-mata mengulang-ulang pelajaran sendiri. Ya, jadi lebih kuat efeknya terhadap ilmu itu berdiskusi dibandingkan mengulang sendiri. Mengapa? Li'anna fiha takroron lima alim tahu. Karena dengan berdiskusi sebetulnya sudah ada pengulangan dari apa yang telah engkau pelajari. Kan namanya berdiskusi itu juga ada pengulangan. Kita menjelaskan berdiskusi apa yang telah pernah kita pelajari. Kemudian waziyadatan malam ta'lamhu. Dan juga ada tambahan dari apa yang sebelumnya engkau belum mengetahuinya. Jadi yang telah engkau ketahui itu diulang, kemudian yang belum engkau ketahui itu dapat bertambah karena faedah yang didapatkan dari kawan diskusi kita. Kemudian beliau melanjutkan, hathul ulama'i 'alal mudzakarati ma'al ghairi. Motivasi dari para ulama untuk berdiskusi dengan orang lain dalam menuntut ilmu. Qala Abdullah binul Mu'tazzi. Berkata Abdullah bin al-Mu'taz rahimahullahu ta'ala, man aktsara mudzakaratal ulama'i lam yansama 'alima. Seseorang yang memperbanyak berdiskusi ya, dengan para ulama, itu tidak akan melupakan apa yang telah dia ketahui. Wastafadha ma lam ya'lam. Dan dia juga dapat mendapatkan faedah atau manfaat dari apa yang sebelumnya dia belum ketahui. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Jami'u lil Khatibi, ya Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata khamsin wa sittina wa thalathimi'atin, pada halaman 365. Kita kembali ke atas. Wa qala Abu Hilalinil Askariyu. Berkata Abu Hilal al-Askari rahimahullahu ta'ala, al-hifdhu la yakunu illa ma'a syiddatil inayati. Yang namanya hafalan itu tidak akan terjadi, ya, melainkan dengan banyaknya penjagaan. Wa kathratid darsi, dan juga hafalan itu hanya dapat terbentuk dengan banyak belajar. Wa tulil mudzakarati, dan juga diskusi yang panjang. Ya, jadi hafalan itu terbentuk dengan penjagaan, banyak belajar, dan juga banyak diskusi. Wal mudzakaratu hayatul ilmi, dan berdiskusi dalam keilmuan itu merupakan ya, kehidupan dari ilmu. Wa idza lam yakun darsun, atau ya itu isim lam yakun. Ada mungkin ada khobarnya, ada yang ditakdirkan maujudan misalnya, ya. Wa idza lam yakun darsun lam yakun hifdzun. Maka jika tidak ada belajar, ya, tidak ada proses belajar, maka tidak ada yang namanya hafalan. Ya. Wa idza lam yakun darsun maujudan, lam yakun hifdzun maujudan. Ya, jika tidak ada pelajaran, ya, tidak ada proses belajar, maka tidak akan ada yang namanya hafalan. Wa idza lam yakun mudzakaratun qallat manfa'atut darsi. Dan jika tidak ada
proses diskusi, maka manfaat dari pelajaran itu akan sedikit. Wa man awwala 'alal kitabi, dan barang siapa yang bersandarnya hanya kepada kitab, wa akhalla bid-darsi wal mudzakarati, dan dia melewatkan untuk belajar sendiri dan juga berdiskusi, da'at thamaratu sa'yihi, maka akan hilang ya buah dari usahanya untuk belajar. Wajtihadihi fi thalabil ilmi, dan juga akan hilang buah dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan bahwa antara menghafal, belajar, dan berdiskusi itu merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi, Safhata Sab'in wa Sittina, halaman 67. Kita kembali ke atas. Qila, dan dikatakan, mutarihatu sa'atin khairun min takrori syahrin. Mutarahatu ya. Mutarahatu sa'atin khairun min takrori syahrin. Berdiskusi selama sesaat atau 1 jam, katakanlah, berdiskusi selama 1 jam, itu lebih baik daripada mengulang sendiri selama 1 bulan. Ya, jadi berdiskusi itu banyak membuka pintu ilmu, dibandingkan kita mengulang-ulang selama sebulan. Ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, ya Ta'limul Muta'allim, Safhata Khamsin wa Thalathina, pada halaman 35. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'i lailatin. Ya, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'i lailatin. Mendiskusikan ilmu selama 1 jam itu lebih baik daripada menghidupkan seluruh malam, ya mungkin maksudnya menghidupkan seluruh malam dengan belajar sendiri. Nah, daripada itu lebih baik berdiskusi dengan kawan belajar selama 1 jam. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, Safhata 41, halaman 41. Wa qala Ata'u benu Abi Rabahin. Berkata Ata' bin Abu Rabah, kunna nakunu inda Jabir bin Abdillahi radhiyallahu anhuma. Ya. Dahulu kami bersama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fa yuhadditsuna, maka beliau membacakan hadis kepada kami atau mengajarkan ilmu kepada kami. Fa idza kharajna min indahu tadzakarna haditsahu. Maka setelah kami selesai atau keluar dari majelis beliau, maka kami mendiskusikan hadis yang beliau sampaikan kepada kami tadi. Ya, fa idza kharajna min indahu tadzakarna haditsahu. Maka setelah kami keluar dari majelis beliau, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, maka kami mendiskusikan hadis yang baru saja beliau bacakan. Qala, ya, kemudian Atha bin Abu Rabbah beliau mengatakan, Fakana Abu Zubairi Muhammadu benu Muslimi bani Tadarrusa. Maka dahulu Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarrus ahfadna lil hadithi. Ya, maka kemudian salah seorang dari kami, yaitu Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarrus, itu ya membuat kami hafal dari hadis-hadis tersebut. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, Safhata 38 wa mi'ataini, halaman 238. Wa qala Abdullah bin Al-Imami Ahmad, dan berkata Abdullah bin Al-Imam Ahmad, ya rahimahumallahu ta'ala, ya Abdullah ini anaknya Imam Ahmad.
Maka beliau mengatakan, lamma qadima Abu Zur'ata nazala inda abi. Maka dahulu ketika Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, beliau datang, kemudian tinggal bersama ayahku. Maksudnya tinggal bersama dengan Imam Ahmad. Artinya bersama cukup lama. Atau pada durasi waktu tertentu. Fakana kathirul mudzakarati lahu. Atau fakana kathirul mudzakarati. Kathiro saja. Fakana kathirul mudzakarati lahu. Maka dahulu Abu Zur'ah itu banyak berdiskusi bersama dengan ayahku. Sami'atu abi yauman yaqulu. Maka dahulu saya pernah mendengar ayahku suatu hari berkata, ma shallaitu ghairal fardhi. Saya tidak sholat selain sholat fardu. Artinya pada saat Abu Zur'ah bersama dengan beliau, itu Imam Ahmad hanya sholat fardu saja. Ya, hanya sholat fardu saja. Ista'thartu bimudzakarati Abi Zur'ata ala nawafili. Saya lebih memilih atau lebih mendahulukan untuk berdiskusi dengan Abu Zur'ah dibandingkan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Artinya apa? Dibandingkan waktunya itu dihabiskan untuk sholat sunnah, maka beliau lebih memilih untuk berdiskusi dengan Abu Zur'ah tentang ilmu. Jadi beliau hanya mencukupkan dengan sholat fardu saja. Ini menunjukkan keutamaan berdiskusi mengenai ilmu. Ini dapat dilihat di Tabaqatul Hanabilati Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata tis'in wa tis'ina wa mi'atin halaman 199. Wa taqaddama qaulul Khalili. Dan telah berlalu ucapan dari Al-Khalil. Ayyami arba'atun. Hari-hariku itu hanya dibagi menjadi 4. Yaumun akhruju fa'alqa fihi man huwa a'lamu minni. Ya, satu hari yang pertama itu hari di mana aku keluar dari rumah, kemudian saya bertemu dengan seseorang yang lebih berilmu dibandingkan dengan aku. Fa ata'allamu minhu, kemudian saya belajar dari orang tersebut. Fadzaka yaumu faidati wa ghanimati. Maka hari tersebut itu adalah hari faidahku, ya, atau hari manfaatku, dan juga hari di mana ya saya mendapatkan ghanimah atau mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, wa yaumun akhruju fa'alqa fihi man ana a'lamu minhu. Yaitu hari di mana aku keluar dari rumah, kemudian saya bertemu dengan seseorang yang saya itu lebih berilmu daripada orang tersebut. Fa'u'allimuhu. Maka saya mengajarkan ilmu kepada orang tersebut. Fadzaka yaumu ajri. Maka hari tersebut itu merupakan hari pahala bagiku atau hari ganjaran bagiku. Wa yaumun akhruju fa'alqa fihi man huwa mithli. Ya, kemudian hari yang ketiga adalah hari yang saya keluar dari rumah, maka saya bertemu dengan orang yang ilmunya setingkat denganku, ya, semisal denganku. Fa'udzakiruhu. Maka saya berdiskusi dengan orang tersebut. Kan ilmunya selevel, setingkat. Fadzaka yaumu darsi. Maka itu adalah hariku untuk dapat belajar. Wa yaumun akhruju fihi. Ya. Kemudian hari yang keempat adalah hari di mana saya keluar dari rumah. Fa'alqa man huwa duni. Ya, maka saya bertemu dengan orang yang saya lebih berilmu darinya, atau ilmunya itu lebih di bawah saya. Wa huwa yara annahu fauqi, akan tetapi dia merasa itu dia lebih berilmu dariku. Ya, sebenarnya ilmunya di bawahku, tetapi dia merasa ilmunya itu lebih tinggi dariku. Fala ukallimuhu, maka saya tidak perlu berbicara atau berdiskusi dengan orang tersebut.
Wa aja'aluhu yauma rohati. Maka saya menjadikan itu sebagai hariku beristirahat. Ya, tidak perlu berdiskusi pada orang yang tidak berilmu, tetapi merasa lebih berilmu. Ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata khamsin wa thalathina wa khamsimiatin halaman 535. Kemudian qala Ibnu Jama'ata, dan berkata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yanbaghi an yatadzakara muwadhibu majlisis syaikhi. Yanbaghi an yatadzakara muwadhibu majlisas syaikhi. Atau majlisis syaikhi, maaf. An yatadzakara, yanbaghi an yatadzakara muwadhibu majlisis syaikhi. Dan sudah selayaknya orang-orang yang rajin menghadiri majelis syekh itu layaknya berdiskusi. Ma waqa'a fihi minal fawaidi. Jadi berdiskusi mengenai hal-hal yang dia dapatkan dalam majelis ilmu, ya berupa faedah-faedah. Wad-dawabiti, dan juga berupa ukuran-ukuran atau standar-standar, acuan-acuan. Wal qawaidi, dan berupa kaidah-kaidah. Wa ghairi dzalika, dan juga hal-hal yang lain. Wa an yu'idu kalam asy-syaikhi fima bainahum. Dan hendaknya orang-orang yang rajin, tekun dalam menuntut ilmu itu mengulang-ulang ucapan syaikh di antara mereka. Fa inna fil mudzakarati naf'an 'aziman. Karena di dalam berdiskusi itu terdapat manfaat yang sangat agung. Ya, kemudian waqtul mudzakarati ma'al ghairi. Kapan waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan penuntut ilmu yang lain. Wa yanbaghil mudzakaratu fi dzalika 'indal qiyami min majlisihi. Dan hendaknya waktu yang ideal untuk berdiskusi itu adalah tepat setelah berdiri dari majelis ilmu syekh tersebut. Artinya tidak terlalu lama. Ya, misalnya majelisnya selesai, ya kalau bisa langsung diskusi. Mungkin berpindah tempat di luar atau menunggu syekhnya keluar. Itu adalah waktu yang terbaik untuk berdiskusi menurut Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Mengapa? Qabla tafarruqi adhanihim. Ya, sebelum fokus mereka itu terbagi. Karena kalau sudah pergi melakukan hal yang lain, maka fokusnya itu akan terpecah. Wa tashattuti khawatirihim. Dan juga sebelum tercerai-berai gagasan-gagasan mereka. Yang sudah memikirkan hal yang lain. Wa syudzudzi ba'di ma sami'uhu an afhamihim. Dan juga sebelum sebagian apa yang mereka dengar, itu kemudian berantakan dari pemahaman mereka. Karena kalau baru saja mendengar itu kan, apa yang didengar itu masih ingat. Tapi kalau kemudian beberapa hari kemudian baru didiskusikan, ya barangkali apa yang didengar dari syekh itu bisa berubah dalam pikiran kita. Ya sudah ya berantakan seperti itu. Maka waktu terbaik menurut beliau adalah tepat setelah majelis ilmu selesai. Syartuha, dan syarat bagi berdiskusi, atau ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Muta'allimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata sab'a asyrata wa mi'atin. Safhata sab'a asyrata wa mi'atin, halaman 117. Kita kembali ke atas. Apa syarat untuk berdiskusi? Wa syartuha, wa syartul mudzakarati, dan syarat untuk berdiskusi antakuna ma'a syakhsin hadhiqin fil fanni. Nah, ini yang penting. Syarat untuk berdiskusi bahwa lawan diskusinya itu harus bersama seseorang yang memang menguasai atau ahli di bidang ilmu tersebut. Ya, barangkali di kelas kita itu ada yang ahli di bidang nahwu, maka kalau setelah majelis nahwu, ya kita berdiskusinya dengan pelajar tersebut. Atau ada yang ahli fikih, maka setelah pelajaran fikih, kita berdiskusinya kepada yang ahli fikih, bukan dengan yang ahli nahwu.
munsifin, ini juga penting. Orangnya itu harus insaf, harus adil. Orang yang adil itu bisa menerima diskusi, perbedaan pendapat, dan juga pendapat orang lain. Ya, jadi syarat bagi lawan diskusi itu harus orang yang insaf, adil, bisa menerima pendapat orang lain. Karena tidak semua orang seperti itu. Kemudian salimit tabai anil wijaji. Dan juga ya dia watak tabiatnya itu selamat dari tabiat yang buruk. Artinya secara kepribadian itu adalah orang yang kepribadiannya baik. Karena diskusi itu kan banyak bertukar pikiran. Kalau orang tersebut tabiatnya tidak baik, maka dikhawatirkan tabiat buruk tersebut akan menular kepada kita. La ma'a muta'annitin. Ya, la ma'a muta'annitin. Dan janganlah engkau berdiskusi bersama orang yang keras kepala. Ya. Orang yang keras kepala itu biasanya sulit menerima pendapat orang lain, sulit menerima perbedaan pendapat. Maka bagaimana mungkin bisa terjadi diskusi kalau dia selalu membenarkan ucapannya sendiri, sedangkan pendapat orang lain dianggap keliru. Maka jangan berdiskusi dengan orang yang keras kepala. Kemudian talibin zallatal khasmi. Dan juga jangan berdiskusi dengan penuntut ilmu yang dia suka menyerang lawannya. Ya, suka menjatuhkan lawan bicaranya. Karena ada orang yang ingin menunjukkan dirinya unggul, kemudian gemar menjatuhkan lawan bicaranya. Mengapa? Fa inna tabi'ata naqalatun. Karena yang namanya tabiat itu dapat berpindah. Ini terlihat jelas ya. Kemudian wattiba'a sarraqatun, dan juga yang namanya watak itu dapat menular. Wal akhlaqa muta'attiyatun, dan juga yang namanya akhlak itu dapat lewat begitu saja. Wal mujawarata mu'athiratun, dan juga yang namanya kawan dekat, tetangga itu dapat memberikan pengaruh. Ya, ini dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang keras kepala, akhlaknya buruk, atau berguru pada guru yang keras kepala, akhlaknya buruk, maka itu akan menular kepada kawannya atau murid-muridnya. Ya, biasanya seorang guru yang kata-katanya kasar dan juga sering menjelek-jelekkan atau merendahkan orang lain, biasanya murid-muridnya juga akan demikian. Atau kawan-kawannya akan demikian. Suka berkata kasar dan juga suka merendahkan orang lain. Wal'iyadu billah. Maka di sini dikatakan bahwa kita harus selektif dalam memilih lawan diskusi dalam ilmu. Ya, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi ma'a syarhihi. Ta'limul Muta'allim dengan syarahnya Safhata 30 pada halaman 30. Kemudian qala an-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mudzakaratu hadhikin fil fanni sa'atan anfa'u minal mutala'ati wal hifdhi sa'atin bal ayyaman. Berdiskusi dengan seseorang yang ahli di suatu bidang ilmu sesaat atau 1 jam itu lebih bermanfaat daripada menelaah, meneliti dan menghafal berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ya, jadi berdiskusi sejam itu menurut beliau lebih bermanfaat daripada menghafal dan menelaah sendiri berjam-jam bahkan berhari-hari. Wal yakun fi mudzakaratihi mutaharriyan al-insafa. Dan hendaknya pada diskusinya tersebut itu dia harus meninjau dan belajar untuk insaf, untuk berbuat adil. Artinya kita harus siap menerima pendapat orang lain. Tidak kemudian saya mau berdiskusi untuk menunjukkan saya yang benar. Qasidan al-istifadata awil ifadata. Dan juga dalam berdiskusi dia harus bermaksud
untuk mendapatkan faedah, yang mendapatkan manfaat, atau memberikan faedah atau memberikan manfaat. Ghaira mutaraffi'in ala sahibihi biqalbihi wala bikalamihi. Dan dalam berdiskusi dengan kawan belajar, itu tidak boleh, ya, kita tidak boleh merendahkan pada lawan bicara kita. Baik di dalam hati, ya, merendahkan dalam hati saja tidak boleh. Wala bikalamihi, apalagi dengan mengucapkan. Ya, kita harus belajar untuk berdiskusi tanpa merendahkan orang lain. Wala bi ghairi dzalika min halihi, dan juga jangan merendahkan dengan hal-hal lain, misalnya dengan sikap, ya, dengan isyarat dan lain sebagainya. Mukhatiban lahu bil ibaratil jamilatil layyinati, dan hendaknya berdiskusi dengan lawan bicara itu dengan ungkapan-ungkapan yang indah dan halus. Jangan berdiskusi dengan kata-kata yang kasar dan juga ungkapan yang buruk. Fabihadza yanmu ilmahu. Maka dengan seperti atau ilmuhu. Fabihadza yanmu ilmuhu. Maka dengan cara yang seperti ini, maka ilmunya itu akan tumbuh. Wa tazku mahfuzatuhu. Dan hafalannya itu akan semakin banyak. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Syarhu Shahihi Muslimin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata 63 wa mi'atin, halaman 163, ila safhati 40 wa 60 wa mi'atin, sampai halaman 164. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.